Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan Malam edisi Selasa 2 April 2024, yaitu terdapat dari Kitab Kejadian 1, ayatnya yang ke-26, sampai pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7. Masuk dalam perikop Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Saya akan membacakan kembali Kejadian 2 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara-saudara, Kejadian 1 ayatnya yang ke-26 sampai pasal 2 ayatnya yang ke-7, saya mengambil tema manusia baru yang berharga. Saudara-saudara, setelah Allah menciptakan binatang-binatang darat, maka penciptaannya itu sampai kepada puncaknya, pada titik yang tertinggi, yaitu penciptaan manusia. Siapakah manusia? Manusia hanyalah debu. Manusia adalah perpaduan antara bumi dan langit. Ia dibentuk dari debu tanah, ayat yang ke-7. Kata dibentuk berbeda dengan diciptakan atau dijadikan. Dikatakan bahwa bumi dan langit serta tumbuh-tumbuhan diciptakan Tuhan Allah. Artinya dari yang tidak ada menjadi ada. Sedangkan dibentuk artinya dikerjakan dengan tangan secara khusus. Jadi pembentukan tubuh manusia itu terdiri dari beberapa proses. Yang pertama, debu tanah yang telah dibasahi oleh kabut atau embun, ayat yang ke-6. Yang kedua, dibentuk, dikerjakan dengan secara teliti dan secara cermat oleh seorang ahli. Yang ketiga, Allah menghembuskan nafas hidup sehingga debu tanah itu menjadi berjiwa. Tanah atau debu yang kering merupakan suatu material yang sulit untuk dibentuk. Ia harus dibasahi terlebih dahulu, sehingga proses untuk pembentukan itu menjadi lebih mudah dan menjadi lebih baik. Pembentukan tubuh manusia itu adalah sesuatu yang dasar dan luar biasa. Secara teliti dan secara cermat, karena itu pemazmur membandingkan pembentukan manusia itu dengan sesuatu yang ajaib. Mazmur 139 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Akan tetapi, tubuh manusia tidak berguna apa-apa jika tidak ada jiwanya. Karena itu, Allah memberikan nafas hidup kepada tubuh manusia itu sehingga bisa menjadi makhluk yang hidup, yang berguna, yang berharga. Tubuh dan jiwa manusia melambangkan penyatuan antara bumi dan langit atau jasmani dan rohani. Kalau dikatakan manusia hanyalah debu tanah yang tidak berarti apa-apa, dia akan menjadi berharga dan menjadi berguna karena Tuhan memperbaharuinya dengan nafas hidup. Nafas hidup adalah pemberian roh daripada Allah, sehingga manusia menjadi hidup. Sama halnya ketika Yesus memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya, dan sesudah berkata demikian,
Ia menghebusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yohanes 20 ayat yang ke-22. Yesus menjadikan para muridnya sebagai manusia yang baru, bukan saja memiliki jiwa, tetapi juga memiliki Roh Kudus. Itulah karya Allah yang maha besar, bumi dan langit dengan segala kekayaannya yang ada di dalamnya. Dan kita adalah buatan tangannya yang ajaib, bagaikan bejana dari tanah liat dan debu tanah, kita dibentuk menurut kehendaknya, serta memberikan hidup, bahkan Roh Kudus kepada kita, sehingga kita adalah manusia yang baru, manusia yang berharga. Maka hendaklah kita senantiasa bersyukur dan menjadikan hidup kita ini sungguh-sungguh berharga bagi sesama dan untuk memuliakan Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih kemurahan-Mu. Engkau telah menghembuskan nafas kepada kami, sehingga kami boleh menjadi hidup. Kehidupan yang Kau berikan adalah kehidupan yang begitu berharga bagi kami. Maka daripada itu, biarkan kami dimampukan untuk selalu bersyukur dan menjadikan hidup ini sungguh-sungguh juga berharga bagi orang lain, terlebih-lebih untuk memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ini hanya dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.